Halo Sobat Muda, kembali di dalam program About Young People. Kali ini kita mau bahas tentang, ada yang bertanya nih sama saya, kita mau bahas tentang bagaimana menjaga hubungan kalau hubungannya LDR, jarak jauh. Wah, ini pertanyaan yang bagus. Tetapi begini, teman-teman semua. Long distance relationship itu tidak mudah. Jadi LDR itu dibilang gampang tidak gampang, dibilang susah ya tidak susah. Ini tergantung dari individu yang bermain di dalamnya. Lah, teman-teman, saya mau memberikan beberapa poin untuk kalian yang mungkin hari ini sedang menjalani hubungan LDR. Contoh. Saya punya gambaran begini, pengalaman deh. Paling berat itu, contoh nih, anak SMA kelas 3. Anak SMA kelas 3, wah ini suka sama suka nih. Itu deadline-nya ngeri, teman-teman. Ya ini pengalaman, hanya cerita aja. Kadang SMA kelas 3 nih. SMA kelas 3 itu kan ada ujian nasional nih. Itu kan waktunya lebih cepat nih, bulan April atau Mei udah selesai, ya kan? Lah, kadang nih ada nih, si cowok atau si cewek suka nih sama si lawan jenis ini. Lama-lama waktu dia nggak berani nembak nih. Tiba-tiba end of mau kelas selesai jadian. Wah, itu masalah, saudaraku. Dia nggak pernah deket selama ini, hanya suka sama suka kan. Tiba-tiba deket udah mau kuliah kan, jadian. Wah, itu LDR pasti. Kalau satu kampus nggak apa-apa, misalnya satu kota nggak masalah. Tetapi ini saya lihat beberapa contoh ya. Ada yang satu misal di luar kota, di luar negeri. Wah, itu repot, teman-teman. Tetapi apakah ada yang tanya, Pastor mungkin nggak? Mungkin, masih mungkin. Tetapi chance-nya ya itu tergantung dari, itu tadi saya bilang, individu lepas individu. Lah, kuncinya apa sih? Begini loh. Permasalahan yang paling muncul di LDR itu yang pertama adalah asumsi. Contoh, ya, nanti apalagi anak muda sekarang nih, sosial media banyak nih kan, nyekrol. Nanti dia ada satu statement misalnya, orang kalau cowok model begini biasanya begini. Nah, padahal cowoknya belum tentu begitu, tapi dipukul rata. Akhirnya dia asumsi karena dia lihat sosial media. Atau si cowok juga sama begitu. Kalau ceweknya baru gini misalnya, oh mungkin voice call, tapi oh ini pura-pura tidur apa. Nah itu jadi masalah, konflik jadi. Itu asumsi. Nah, untuk menghindari itu semua dibutuhkan satu yang namanya trust, kepercayaan. Karena hubungan long distance relationship itu dibutuhkan trust. Dan di dalam trust itu harus ada komitmen setiap individu untuk menjaga hubungan itu baik-baik saja. Dengan cara apa? Dengan cara dia memagari diri sendiri untuk kebaikan dari hubungan mereka berdua. Tanpa itu, saudaraku, pasti tidak akan lama usia mereka di dalam LDR. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, contoh kalau kuliah nih, yang satu kuliah di luar negeri, misalnya di Australia, yang satu di Singapura, jauh udah. Atau yang satu di Indonesia, yang satu di Singapura. Ketemu, kalau sekarang mungkin sudah lebih better ya, karena tiket pesawat juga lebih murah, voice, handphone semua ada. Kalau dulu kan nggak ada, saudaraku. Itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun baru bisa ketemu. Lah, dengan adanya sekarang ini mempermudah. Misalnya handphone, ada handphone bisa voice call, itu lebih mempermudah. Tetapi beda hubungan yang secara langsung ketemu dengan yang melalui sosial media tetap beda. Lah itu dibutuhkan satu, trust satu dengan yang lain. Yang kedua, dibutuhkan kedewasaan, berpikir, berperasaan, kedewasaan dan kematangan di dalam menjalin hubungan. Jadi kalau di LDR, mau tidak mau, teman-teman harus bisa sebisa mungkin tidak menuntut pasangan. Itu akan jadi konflik. Ngapain sih kamu nggak begini, kamu nggak telepon aku, ini dan itu. Karena kadang ada keperluan. Misal, janjian nih tiap malam, jam 9 ya, kita teleponan ya sebelum tidur atau apa. Kita doa bareng atau gimana. Meleset ini salah satu
cowoknya atau ceweknya meleset, kemungkinan masih diperpus, masih buat tugas dan sebagainya. Ribut lah akhirnya. Hal-hal kecil, teman-teman. Jadi itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan di dalam menjalin hubungan. Di dalam trust dan kedewasaan di dalam menjalin hubungan, maka itu akan baik-baik saja. Tetapi sembari jalan, teman-teman, saya juga mau memberikan masukan. LDR itu sebetulnya bagus untuk menguji kesetiaan kalian. Ya, kalau ini konteks pacaran ya. Tapi kalau sudah menikah, Pastor gimana? Coach Stephen gimana nih? Kalau orang sudah menikah LDR, saya sarankan tidak. Kalau sudah menikah jangan LDR. Itu akan sangat berbahaya. Menikah tidak boleh. Kalau sudah menikah statusnya tidak boleh long distance relationship. Itu sangat rentan. Tetapi kalau masih pacaran, oke lah. Itu pun sarana untuk menguji kesetiaan kalian. Lihat deh, ada beberapa pasangan-pasangan yang saya lihat, akhirnya mereka berubah setelah mungkin ya waktu SMA ya, mereka sama-sama suka, mereka menjalin hubungan lebih, pacaran. Setelah itu mereka kuliah di mana, mereka bisa berubah loh. Kalau ada perubahan seperti itu pun, it's okay, kalian masih punya waktu yang panjang, kalian masih bisa memilih yang lain. Jadi teman-teman, semoga ini menjawab kalian. LDR itu tidak semudah itu. LDR itu butuh komitmen tinggi, konsistensi tinggi di antara dua belah pihak yang saling ingin membangun hubungan itu ke tahap yang lebih serius. Dan itu butuh effort luar biasa. Cukup berat. Tidak hanya tenaga, pikiran, dana juga, semua banyak hal, teman-teman. Tetapi kalau kalian bisa melewati LDR itu, alangkah baiknya kalau nanti suatu hari Anda masuk ke dalam jenjang pernikahan pun, jangan buru-buru menikah. Kenapa? Karena selama ini Anda tidak pernah bertemu, hanya lewat sosial media, hanya lewat via video call dan sebagainya. Itu kurang. Kalau nanti suatu hari kalian ingin masuk ke jenjang yang lebih serius, pastikan kalian punya waktu lagi. Tinggal di satu kota, misal di Semarang nih, saya di Semarang nih, misalnya ada, di Semarang dulu, bersama di Semarang. Jadi tahu pacaran secara real, bukan secara ini sosial media begitu, menggunakan media, tetapi secara real. Coba Anda lihat bagaimana dia hidup, Anda lihat bagaimana dia kalau marah real, Anda lihat bagaimana si cewek ini memperhatikan si cowok gimana memperlakukan si cewek waktu marah dan sebagainya. Itu dilihat dulu detail dengan pemikiran-pemikiran yang matang, baru diputuskan oke, masuk ke jenjang pernikahan atau tidak. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kali ini kalian mendengarkan video ini, kalau kalian berpikir oke, aku sanggup kok untuk menjalani hubungan LDR, pastikan poin-poin tadi jangan ada yang terlewat. Ya, dan itu dibutuhkan dan dituntut kedewasaan, kematangan di dalam menjalin hubungan. Tetapi satu hal, ingat baik-baik. Landaskan semuanya, baik LDR, tidak LDR, landaskan semuanya di dalam kekudusan dan kesucian hidup. Ya, jadi anak muda sekarang harus takut akan Tuhan. Anak muda sekarang harus hidup benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena sedari muda kalau engkau sudah merajut kekudusan hidup, kau akan jadi man of God-nya Tuhan. Ya, semoga video ini menjadi berkat untuk kalian. Kalau kalian ada yang mau bertanya bisa tulis atau kontak di nomor ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau boleh komen sekalian. Anda diberkati atau tidak dengan renungan ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.